Ibu, tugas Anda apa? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Tugas Anda adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Pertanyaannya, apakah Anda sudah taat? Halo, apakah Anda sudah taat? Ustaz, perempuan yang taat itu apa? Perempuan yang taat adalah idza nadarta ilaiha sarratha. Kalau dipandang suaminya, wajahnya selalu menyenangkan. Apakah seumur hidup wajah Anda selalu menyenangkan? Katanya apa? Ibu, Anda nggak boleh bermuka masam. Setiap berhadapan dengan suami, wajah Anda buat suamimu senang dengan wajahnya. Jangan menghadapi suami begini. Apa itu? Ingat, wajahmu menentukan surgamu. Perempuan yang selalu tersenyum 24 jam non-stop kepada suaminya, Anda adalah perempuan taat. Halo, kalau diperintah selalu mengikuti. Selama perintah suami tidak bermaksiat kepada Allah, jangan pernah menolak ajakan tidur suami. Jamaah usia 30 sampai 40 tahun, tidur berdua yang paling bagus adalah hampir setiap hari. Ini benar. Usia 40 sampai dengan 50 tahun, tidur berdua yang paling baik adalah seminggu 5 kali. Benar. Usia 50 tahun sampai 60 tahun, tidur berdua yang paling baik seminggu 3 kali. Iya, jamaah, Anda berapa kali? Ibu, ingin pahala, memulai minta dulu. Ustaz, apakah salah seorang istri yang minta jatah duluan? Ustaz malu, Ustaz, pakai kode dong. Ya. Jamaah, pakai kode. Anda termasuk istri yang minta duluan apa diminta? Ayo. Ibu, jangan pura-pura puas kalau Anda tidak puas. Kebanyakan masalah rumah tangga egois dari laki-laki. Laki-lakinya puas, sementara istrinya bapak nanya dong, bah sudah dulu, nah sudah belum lagi.
Apakah Bapak ingin menawarkan lihat demikian? Lagi. Jangan egois jadi laki-laki. Rata-rata laki-laki egois, pandang sendiri, begitu puas, dia tidur. Istrinya Ibu, jujur. Kalau ibu tidak puas, Bapak, tolong Bapak itu harus jauh di ranca. Paling tidak 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah ini 3 menit. Jadi pejantan lagu dong. Iya enggak? Istri itu nggak suka on the spot. Dia suka kembangan yang membuat di Ustaz jorok. Ini bukan jorok, ini aturan Islam. Laki-laki nggak boleh egois, karena perempuan paling susah masturbasi, perempuan paling susah untuk klimaks, paling susah. Kita cepat, mereka susah. Maka Anda lakukan pemanasan. Jamaah, ada yang beristighfar di sebelah saya. Tugas suami, tugas istri sudah saya jelaskan. Menjaga kehormatan kalau suami tidak di rumah, dan kalau istri durhaka, nasihati. Tidak mempan, pisah ranjang. Tidak mempan, pukul. Tapi pukulnya tidak boleh menyakitkan, tidak boleh menimbulkan bekas, cukup isyarat. Itu laki-laki sudah marah. Kalau tidak mempan lagi, terpaksa lagu beta ya saudara. Pulangkan saja. Udah siap dipulangkan. Jamaah, ibu, kalau ibu bahagia, senang, lahir batin tercukupi, uang cukup, skincare cukup, baju cukup, rumah cukup, demi Allah kebahagiaan perempuan modal anak yang soleh. Jangan pernah menuntut anak akan soleh kalau emaknya sedih. Jamaah, udah setengah 12 ya. Ya Allah, cepat banget. Ibu, terakhir hujan ya. Terakhir, bagaimana cara menciptakan generasi yang unggul? Siapakah yang wajib banyak berdialog dengan anaknya, ibunya atau bapaknya? Siapa yang harus sering ngomong dengan anak, emaknya apa bapaknya? Survei membuktikan. Surat Luqman ayat 13. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Berkatalah Luqman kepada anaknya.
Berarti di ayat ini yang bicara kepada anak adalah bapaknya. Yang kedua, surat As-Saffat ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Berkatalah Ibrahim kepada anaknya. Di ayat ini berarti yang berdialog kepada anaknya adalah bapaknya. Yang ketiga, surat Yusuf ayat 4 dan 5. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Berkatalah ayah Yusuf kepada anaknya. Di ayat ini menjelaskan dialog yang paling sering adalah bapak kepada. Berarti Anda salah kalau menyerahkan pengasuhan kepada emaknya. Ibu, di Al-Quran tidak disebutkan ibu berdialog dengan anaknya. Tugas ibu adalah apakah sudah cukup di situ? Setelah menyusui, selanjutnya serahkan kepada bapaknya. Ustaz, menyapu, ngepel, masak, nyetrika, bersih-bersih rumah, itu tugas siapa? Bapaknya. Itu betul. Betul itu. Laki-laki mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kalau istri mau bantu, silahkan. Kalau tidak mau bantu, memang bukan tugas dia. Ibu, saya ulangi sekali lagi, tugas istri adalah selanjutnya tugas itu kunci utama sukses mengasuh anak. Maaf kalau anak Anda kurang dialog dengan bapaknya, terganggu psikologis jiwanya. Kalau anak ibu jarang ngomong sama bapaknya, terganggu psikologis jiwanya. Itu kenapa anak yatim lebih diutamakan daripada anak piatu. Di dalam Al-Quran, kekurangan kasih sayang bapak lebih berbahaya daripada kekurangan kasih sayang ibu. Itu benar. Itu kenapa kunci sukses bergantung kepada para suami. Jamaah yang terakhir, 5 tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama, anak membawa fitnah. Bapaknya selalu mengajak kepada kebaikan. Judi,
narkoba, narkoba. Ternyata anaknya pakai narkoba. Anak itu fitnah. Coba anda buka surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anakmu dan hartamu itu adalah fitnah, maka berhati-hati dalam mendidik anak. Yang kedua, anak perhiasan. Rumah tangga yang menikah tak punya anak pasti sedihnya luar biasa. Surat Ali Imran ayat 14. Sujina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Keindahan dunia adalah perempuan dan anak-anak. Yang ketiga, anakmu menjadi musuh. Apakah anak bisa menjadi musuh? Surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Bisa jadi istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh. Ibu nggak lihat kemarin di Instagram ibu-ibu menangis di panti jompo, kelima anaknya sukses, tetapi kelima anaknya tidak mau merawat ibunya yang sakit hingga ibunya dititipkan di panti jompo. Ya hebat. Bapak kemarin baca di Instagram, ayahnya yang stroke dibuang di pasar dengan kursi roda. Sudah kayak orang bingung, ini siapa? Anak-anaknya membuang terang-terangan, dipanggil sama dinas sosial. Ini ayah anda, betul. Kenapa ditaruh di sini? Saya buang orang tua saya karena saya tak mampu merawat. Dia sakit dan sangat merepotkan. Wow. Anak anda bisa menjadi musuh kalau anda tidak benar dalam ini. Kemarin saya diundang oleh TV One Bapak Ibu untuk ngasih statement seorang anak memenjarakan ibu kandungnya 1 tahun gara-gara perebutan harta warisan. Wow, luar biasa. Anakmu, istrimu bisa menjadi musuh. Dan yang keempat, anakmu adalah amanah. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kelima, anakmu menyaju jiwa. Surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Inilah harapan kita. Kenapa disekolahkan di sekolah cinta ilmu? Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan unggul. Dengan cara apa? Terakhir hadis Nabi, muru auladakum bis-shalah hum abna sab'i sinin wadribuhum hum abna asra sinin. Ajari anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukul anakmu. Jangan biarkan 10 tahun tidak sholat. Ingat, kalau anak anda 10 tahun sholatnya tidak lancar, maka anda wajib memukulnya, karena ini cara memperbaiki hidup. Sebab sholatlah yang mengubah kehidupan anak. Ibu, muru auladakum bis-shalah hum abna sab'a sinin. Usia 7 tahun anak anda harus sudah belajar sholat. 7. Wadribuhum, pukul anak anda. Hum abna asra sinin. Kalau tidak mau sholat usia 10 tahun. Ingat, kalau usia 10 tahun sholatnya sudah baik, maka demi Allah anak anda
akan jadi anak baik. Kalau 10 tahun sholatnya masih belum mengentok, demi Allah Anda gagal mendidik anak Anda menjadi orang yang baik. Karena ini perintah hadis, 7 belajar, 10 sudah sempurna, harus bisa menjalankan sholat dengan benar. Inilah materi kita, mewujudkan generasi saleh dan unggul dengan menegakkan sholat 5 waktu. Sepohon kayu tak rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 bila tak sembahyang, walaupun hidup 1000 bila tak sembahyang. Jabal